What's up guys, welcome back with me Jack Project tentunya. So kali ini bersama saya lagi Jack Project. Mungkin kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, saya pernah membuat tutorial cara memasang shock Expedition Real Jump di Kawasaki The Tracker gitu. Tapi itu videonya masih setengah coy. Tapi kali ini saya bakal ngebahas soal finishingnya dan apa aja yang diganti di motor Kawasaki The Tracker itu gitu. Maksudnya apa aja sih perubahan-perubahan yang dilakukan di motor itu gitu. Terus apa aja sih kekurangannya kalau kita pakai shock Expedition Real Jump gitu. Terus kali ini saya bakal ngebahas finishingnya, terus apa-apa aja sih yang dirubah gitu, dan bracket-bracketnya segala macamnya gitu. Dan di belakang saya di sini ada satu unit motor Kawasaki The Tracker yang kemarin udah saya bikinin video tutorialnya coy, pemasangan Expeditionnya coy gitu. Tapi di sini sekarang sudah finishingnya. Oke buat teman-teman, sebelum itu jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe-nya dulu di bawah gitu kan. So langsung aja sekarang kita ke motornya gitu. Jadi gitu coy. Jadi di sini adalah motornya Kawasaki The Tracker 150 coy gitu. Jadi di sini ini adalah penampakan dari USD-nya. USD Expedition Real Jump coy gitu. Terus kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, ini saya cantolin linknya ada di atas. Di atas ini tuh ada linknya ada di atas, dan teman-teman klik itu adalah cara pemasangannya coy. Jadi di sini sekarang ini sudah finishingnya coy, finishing pemasangan USD Real Jump-nya coy, finishingnya, dan inilah hasil akhirnya. Tapi sebelum itu, dari penampakan yang keker ini, yang keker siap bosku, yang gagah ini, pasti ada beberapa bagian yang kita rubah, yang kita modifikasi coy, karena bukan bawaan motornya gitu. Otomatis contohnya di sini yang kita bahas pertama itu di bagian bracket headlampnya coy. Di sini di bagian bracket headlamp ada perubahan. Perubahannya tuh kita nggak bisa pakai bracket lamanya gitu, atau tapak lama posisi lamanya lampu lah gitu. Pokoknya kan ada bracketnya yang nongol gitu. Kita udah nggak bisa pakai lagi. Kalau teman-teman cek tuh yang di video sebelumnya tuh kan yang dirubah tuh, itu. Jadi kita harus memodifikasinya coy. Jadi coy di sini itu pakai bracket custom coy ya, biar lampunya bisa dipakai dan tidak terlalu dongak gitu. Gimana sih? Soalnya kan posisi panjangnya dan tinggi motornya juga berubah coy gitu. Terus di bagian speedometer, di sini juga ada perubahan coy ya. Di bagian speedometer itu ada perubahan bracketnya gitu, supaya kita bisa pakai lagi speedometernya. Kalau teman-teman lihat sendiri di sini ada besi-besi yang karat gitu kan di bagian bracket speedometernya. Terus posisi kuncinya coy, kunci motornya juga dirubah posisinya coy gitu. Terus minusnya lagi, kalau kita pakai shock Expedition Real Jump ini kita nggak bisa kunci stang coy gitu. Jadi kemana-mana teman-teman tuh harus bawa gembok coy. Kalau nggak bawa gembok, bawa rantai segala macamnya lah gitu, yang bisa mengamankan motor teman-teman gitu. Soalnya kunci stang di motor teman-teman itu udah nggak bisa berfungsi karena posisi kuncinya tuh sudah berubah, nggak di posisi awal lagi coy gitu. Jadi inilah wujudnya dari Expedition Real Jump. Ini adalah penampakan finishingnya. Di video sebelumnya itu kan masih amburadul coy, belum kelihatan gitu kan. Jadi ini udah kelihatan ya, mudah-mudahan teman-teman kelihatan gitu. Terus kita langsung ngebahas di bagian bawah sini itu tidak ada perubahan, cuman di bagian sininya coy. Di bagian bracket kalipernya coy ya, atau gimana sih kalau teman-teman nyebut. Kalau saya nyebutnya namanya tuh, kalau saya nyebutnya di sini itu bracket kaliper ya coy ya. Bracket kaliper di sini, bracket kaliper ada sedikit perubahan karena posisi kaliper depannya itu nggak sama dengan posisi kaliper bawaan shock USD bawaannya di Tracker coy gitu. Karena beda posisinya sama ini Expedition gitu. Jadi ada perubahannya gitu, ada pemodifikasian kalau teman-teman lihat sendiri gitu kan. Terus di sini di bagian bawahnya, terus di bagian sini minusnya lagi, kita itu nggak bisa pakai lampu sen coy gitu. Jadi kita nggak bisa pakai lampu sen karena bracket bawaannya itu udah nggak bisa dipakai lagi coy. Jadi itu minusnya gitu coy, kita udah nggak bisa pakai lagi bracket bawaannya gitu kan. Terus nggak bisa nyalain lampu sennya lagi gitu. Ya mau nggak mau lah, namanya juga modifikasi coy gitu. Tapi ada kelebihannya gitu, kita bisa, motor kita tuh lebih kelihatan lebih keker gitu. Terus suspensinya lebih enak, lebih adem gitu. Mungkin kalau teman-teman beli bawaannya itu nggak bakalan selembut yang teman-teman bayangkan, nggak bakalan seenak yang teman-teman bayangkan. Tapi kalau teman-teman sudah meribon USD ini gitu kan, pasti sensasinya tuh luar biasa, kalah sama yang namanya bawaan gitu. Setiap pembelian pertama yang saya jelaskan kemarin memang rada-rada keras, harus di ribon ulang agar lebih top gitu.
Kalau udah di ribon coy pasti enak coy. Gitu. Kelihatannya aja kayak gini coy, keker coy, beneran coy, gagah coy. Apalagi kalau untuk Expedition di sini ada varian warna hitam, silver dan biru kalau nggak salah juga sudah ada coy. Karena banyak permintaan untuk warna-warna masalah shock USD ini kan gitu. Terus shock USD ini bakalan lebih nyambung kalau motor teman-teman itu sudah pakai arm yang gambot coy. Contohnya di sini. Di sini itu udah pakai arm Husqvarna ya coy ya, udah pakai arm Husqvarna. Otomatis tampilannya itu bakalan lebih keker gitu kan. Apalagi panjangnya itu sekitar 66 coy. Panjang arm ini tuh 66. Terus sayangnya sedikit arm ini itu masih berbahan besi. Ada yang bahan aluminium, cuman harganya pasti merogoh kocek coy gitu. Tapi dari kalangan kita lah, kalangan pecinta supermoto di Indonesia itu masih rame juga lah yang pakai arm yang panjangnya 66 gitu kan. Husqvarna yang berbahan besi gitu kan. Selera sesuai budget gitu. Pokoknya gitulah, nyesuain sama kantong teman-teman gitu. Kalau misalnya nggak bisa beli yang ori ya, yang gini udah top coy gitu. Kalau beli yang ori kan ya lumayan lah, puluhan juta mungkin bisa jadi coy gitu. Terus kalau misalnya dari motor ini ya gitu doang sih yang diganti gitu coy. Jadi dari motor ini gitu doang sih yang diganti ya coy ya. Dari stang ya stang bawaan Expedition coy, nggak ada perubahan lagi gitu doang. Saran saya yang harus teman perhatikan sebelum mengganti motor, teman-teman harus memikirkan dulu mengganti motor. Saran saya sebelum teman-teman modifikasi motor, teman-teman harus memikirkan dulu apa kekurangannya dan apa kelebihannya, agar di kedepan hari teman-teman tidak menyesal untuk memodifikasi gitu. Modifikasi itu hobi coy, bukan sekedar ikut-ikutan coy ya. Modifikasi itu hobi sebenarnya. Kalau teman-teman cuman ikut-ikutan, teman-teman bakalan bosen di kedepan harinya gitu. Di kemudian hari teman-teman bakalan bosen dan bakal nyesel gitu kayaknya. Kenapa sih saya ngabisin uang segini-segini untuk memodifikasi motor gitu. Tapi kalau teman-teman pikirnya itu untuk hobi teman-teman nggak bakalan nyesal gitu dengan budget sekian. Yang pertama saran saya teman-teman harus mikirin sebelum memodifikasi itu adalah keuntungannya dan kekurangannya. Contohnya ya seperti kita mengganti shock USD Real Jam Expedition di depan ini memiliki kekurangan ya seperti ini, yang seperti yang saya jelaskan tadi kekurangannya itu coy gitu. Terus kalau kita pakai arm Husqvarna, yang kita pikirkan lagi itu adalah kekurangan dan kelebihannya juga coy. Tentu di sini setiap memodifikasi kita harus mempertimbangkan itu gitu agar tidak nyesel di kemudian harinya coy. Jadi mungkin gitu doang video saya nge-review motor ini gitu kan. Mungkin ya inilah hasil dari finishingnya gitu. Mungkin di sini tongkatnya tuh masih pendek coy, belum diganti. Kalau teman-teman meninggikan motor, ganti shock USD segala macamnya, teman-teman pasti harus ganti tongkatnya, pakai tongkat yang KTM lah coy, yang panjang gitulah coy gitu kan. Buat teman-teman jika ada yang ditanyain, komen aja langsung di bawah agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Subscribe aja di bawah gitu kan. Bisa langsung DM aja atau follow Instagram Jack Project di bawah dulu. Lepas itu teman-teman DM, bakalan saya balas satu persatu. Dan sedikit pesan saya, kalau misalnya teman-teman mau mengganti shock USD Real Jam ini, kalau teman-teman nggak mau mengeluarkan uang banyak gitu kan, teman-teman bisa TT coy. Kalau di tempat saya di Riau itu ada tempat untuk TT shock USD gitu. Shock USD teman-teman yang ori, teman-teman TT sama shock Real Jam gitu coy. Misalnya contohnya teman-teman shock teman-teman itu dari bengkel ini beraninya 2 juta. Harga Real Jam itu 4 juta. Teman-teman tinggal nambahin sekitar 2,5 juta apa 2 juta apa gimana gitu. Jadi bisa di TT kalau di tempat, kalau di sini coy, kalau di Riau gitu. Jadi untuk mengurangin lah, kayaknya bisa mengurangin budget, bisa memperingan lah pokoknya gitu. Tapi itu terpulang kepada teman-teman, itu kembali kepada teman-teman pengennya kayak gimana. Kalau misalnya sayang untuk ngejual yang asli, ya udah disimpan, ngumpulin uang dulu untuk beli Real Jamnya gitu. For your information, saya bakalan ngadain giveaway di 10k subscriber. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe dulu di bawah dan jangan lupa komen di bawah. Yang penting teman-teman subscribe supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya dan perkembangan dari channel YouTube Jack Project gitu. Untuk segala pemesanan teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi, di bawah ada link pembelian dan juga segala macamnya lah pokoknya di link deskripsi gitu. Teman-teman bisa cek aja langsung di bawah. Dan untuk pemesanan dekal teman-teman jangan lupa pakai kode BABYBRAVE di @adsw custom dekal gitu. Mudah-mudahan teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan
ibadah puasanya lancar gitu, nggak ada yang bolong-bolong coy, gitu kan. So, saya Jack Project undur diri. Peace and bye. Holding your breath, trying to ready yourself for whatever I'm gonna do. Will I drag you in bed, trying to fix it with sex, or will I tell you I'm done with you?